Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NIM 111907990 dan bersama dua rekan saya, Selvi Putri Utami dengan NIM 111904888 dan Mahanani Mukti dengan NIM 111900707 dari kelas 11 3B02 Prodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Fatmawati. Yang terhormat Ibu Mari Rahmawati, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan membahas tentang analisis sistem akuntansi pembelian barang dagang, studi kasus pada swalayan Elok Yogyakarta. Mbak Selvi dipersilakan untuk mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya swalayan Elok. Swalayan Elok berdiri pada tahun 1990-an, didirikan oleh Bapak Heri dari Jawa Timur. Swalayan Elok dapat berdiri hingga saat ini karena kerja keras sang pendiri. Produk yang dijual pada swalayan ini sangat beragam. Tujuan berdirinya swalayan ini tidak lain untuk melengkapi kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau. Dilihat dari lokasi perusahaan, lokasi swalayan Elok ini terletak di Jalan Gejayan nomor 11, tepatnya di depan Pasar Kenangan. Tidak ada alasan atau rencana pemilihan lokasi sebelumnya. Namun lokasi ini saat ini dapat dibilang strategis karena dekat dengan keramaian. Swalayan Elok juga memiliki nilai tambah di mana terdapat tempat parkir luas yang berada di belakang swalayan. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi swalayan Elok. Struktur organisasi merupakan kerangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Diawali dengan pemimpin, yaitu manajer operasional atau owner, dibagi menjadi dua, yaitu dengan yang pertama pengawasan. Pengawasan di sini juga dibagi menjadi dua, di bagian penjualan dan bagian pembelian. Di bagian penjualan terdapat pramuniaga dan kasir. Bagian pembelian terdapat fungsi pembelian dan penerimaan barang. Yang satunya bagian kantor atau administrasi dibagi menjadi dua, yaitu bagian pemasukan dan bagian pengeluaran. Dan tugas dan wewenang dari manajer operasional atau owner yang pertama yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan swalayan. Yang kedua, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan semua kegiatan swalayan. Yang ketiga, menetapkan dan membuat keputusan yang berhubungan dengan kegiatan swalayan. Yang nomor 4, merekrut karyawan dan menggaji karyawan sesuai prosedur yang berjalan. Di fungsi pengawasan berfungsi yang pertama yaitu bertugas mengawasi pekerjaan karyawan di bawahnya, yaitu bagian penjualan dan bagian pembelian. Yang kedua, bertugas mengawasi persediaan barang di dalam toko. Nomor 3, mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang. Yang nomor 4, mengawasi segala kegiatan yang ada pada swalayan. Sekarang beralih ke fungsi pramuniaga. Fungsi pramuniaga antara lain melayani permintaan pembelian barang dari konsumen, menjaga etalase dan melayani konsumen dengan ramah, merapikan, membersihkan, dan mengecek barang dagang pada area yang dijaga, membantu konsumen yang membutuhkan informasi mengenai barang yang dicari. Yang terakhir, melakukan kontrol terhadap barang dagangan yang sudah kadaluarsa ataupun rusak. Adapun fungsi dari kasir yaitu bertanggung jawab atas transaksi penjualan, menerima uang pembayaran langsung dari pembeli, bertanggung jawab keamanan keuangan yang berada pada mesin register, melayani keluhan ataupun saran dari konsumen, yang terakhir melaporkan hasil penjualan kepada bagian administrasi. Di bagian pembelian berfungsi sebagai antara lain yang pertama membuat permintaan barang dagang kepada pemasok, mengontrol stok,
barang dagang yang berada di dalam swalayan, menerima barang dari pemasok, memeriksa barang dagang terhadap jenis, kuantitas, jenis, dan mutu. Menyerahkan barang dagangan ke dalam swalayan yang akan dirapikan oleh pramaniaga. Fungsi dari bagian kantor administrasi, input barang dagang ke dalam sistem komputer dengan scan barcode, membuat laporan barang masuk per pemasok, merekap barang dagang yang diterima dalam 1 hari ke dalam buku pemasukan, administrasi 2 atau pengeluaran, mencatat utang barang dagang ke dalam kartu utang, mengecek laporan barang masuk yang dibuat administrasi 1 dengan nota pembelian pemasok, yang ketiga bertanggung jawab atas pengeluaran uang guna membayar utang kepada pemasok, yang keempat mengarsipkan semua dokumen yang berkaitan dengan pembelian ke dalam map per pemasok. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Veronica. Di sini ada tenaga kerjanya, yaitu tenaga kerja yang ada di swalayan Elok saat ini berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai tabel berikut, yaitu ownernya berjumlah 1 orang, administrasinya berjumlah 2 orang, pengawasnya berjumlah 2 orang, pembelian dan penerimaan berjumlah 1 orang, kasir berjumlah 2 orang, dan pramuniaga berjumlah 4 orang. Hari kerja dan jam kerjanya yaitu swalayan Elok dibuka setiap hari kecuali hari raya atau hari besar. Swalayan Elok buka dari jam 9 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Karyawan selain kantor bekerja sesuai dengan shift yang ditentukan, sedangkan karyawan kantor bekerja mulai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Pembagian jam kerja karyawan tetap dibedakan menjadi 2 shift, yakni pagi dan siang. Shift pagi bekerja mulai dari pukul 9 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan shift pagi bekerja mulai dari pukul 1 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pembagian jam kerja untuk karyawan tidak tetap atau part-time masih menyesuaikan jadwal kuliah atau fleksibel. Proses bisnis berjalannya yaitu yang A, sistem penerimaan kas. Di sini ada kasir swalayan Elok akan menerima bukti penerimaan kas atas pembelian barang yang diterima dari customer, kemudian kasir swalayan akan mencatat penerimaan kas pada buku kas umum dan mengarsipkan bukti penerimaan. Yang kedua yaitu sistem pengeluaran kas atau yang B, yaitu kasir swalayan Elok menerima bukti pengeluaran kas dari pengguna dana kas, kemudian mencatat data pengeluaran kas pada buku kas umum dan mengarsipkan buku pengeluaran, yaitu yang pengguna dana melakukan pengeluaran kas dan memberikan bukti pengeluaran kas kepada kasir swalayan Elok, dan kasir swalayan Elok menerima bukti pengeluaran, terus mencatat data pengeluaran pada buku kas umum dan mengarsipkan bukti pengeluarannya. Sistem laporan, setiap bulannya kasir akan melaporkan buku kas umum kepada owner swalayan, yaitu owner akan melihat transaksi-transaksi yang dilakukan setiap bulannya dan owner akan menyerahkan kembali buku kas umum kepada kasir. Buku kas umum di sini dalam bidang akuntansi berupa penjurnalan yang dikenal dengan jurnal umum. Faktur penjualan. Faktur yang diterima dari pemasok untuk menunjang beberapa tagihan yang harus dibayarkan oleh swalayan Elok. Faktur ini dijadikan swalayan Elok sebagai dokumen untuk memeriksa penerimaan barang. Pemasok diberikan salinan faktur pembelian berupa dokumen kontrabon. Nama dokumen yaitu nota pembelian,
Fungsinya yaitu bukti nota pembelian barang, sumber dari supplier, tujuan untuk mengetahui barang yang dibeli, media, kertas, jumlah, 2 rangkap, frekuensi setiap pengambilan barang, bentuk lampiran A1. kantabon. Dokumen ini dibuat oleh bagian administrasi kepada pemasok yang berfungsi dalam proses penagihan. Dokumen dibuat 2 rangkap, satu untuk dibawa pemasok dan satunya untuk diarsipkan bagian administrasi. Jika pemasok akan menagih, maka bagian administrasi mencocokkan nomor kontrabon faktur mana yang akan dibayarkan. Gambar kontrabon dapat dilihat pada lampiran. Nama dokumen, tanda terima. Fungsinya yaitu sebagai bukti nota pembelian barang, sumbernya supplier, tujuan untuk mengetahui barang yang dibeli, media, kertas, jumlah, 2 rangkap, dan frekuensi setiap pengambilan barang, dan bentuknya lampiran A1. Yang C, bukti kas, yaitu keluar bukti kas keluar dibuat oleh bagian akuntansi berdasarkan informasi pada faktur pembelian, nota pembelian dan kontrabon. Bukti kas keluar yang dibuat swalayan elok berupa nota pembayaran yang berisi kepada siapa uang, nota atau faktur apa saja yang dibayarkan, serta beberapa jumlah yang sudah dibayarkan. Gambar nota berpembayaran dapat dilihat pada lampiran. Nota pembayaran ini diarsipkan oleh swalayan, sedangkan pemasok akan menerima surat tanda terima uang untuk bahwa swalayan sudah melakukan pembayaran utang kepada pemasok serta digunakan sebagai dasar pencatatan kas keluar. Gambar surat tanda terima uang dapat dilihat pada lampiran. Nama dokumennya bukti kas, fungsinya yaitu bukti rincian pembayaran pembelian barang, sumbernya supplier, tujuannya untuk mengetahui jumlah tagihan yang harus dibayar, medianya kertas, jumlah 1 rangkap, frekuensi setiap pengambilan barang, bentuknya lampiran A3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Mahnani Mukni. Baik, di sini saya Mahanani ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah nota return. Nota retur ini dibuat oleh bagian penerimaan barang apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang dagang yang dipesan. Contoh gambarnya ada pada lampiran. Nota retur ini jenis nama dokumennya adalah nota retur, fungsinya sebagai informasi pengembalian barang yang rusak. Sumbernya berasal dari customer, tujuannya pada bagian gudang. Medianya kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensi harian, dan bentuknya ada pada lampiran. Lalu ada juga dokumen bernama laporan retur barang. Fungsinya ini untuk bukti laporan penerimaan barang yang rusak atau yang diretur. Lalu sumbernya ini dari bagian gudang, tujuan kepada manajer. Untuk medianya kertas, jumlahnya 2-4 lembar, lalu untuk frekuensinya setiap akhir bulan. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Yang pertama ada kartu utang. Kartu utang merupakan catatan yang digunakan bagian administrasi dalam mencatat utang kepada pemasok. Satu kartu utang digunakan untuk satu pemasok dapat dilihat pada lampiran. Bukti transaksi pencatatan berupa faktur pembelian atau nota pembelian dari pemasok. Lalu yang kedua, input persediaan ke dalam komputer. Barang yang sudah diperiksa dan diotorisasi akan diambil sampel untuk di-scan ke dalam komputer oleh bagian administrasi atau pemasok yang secara otomatis mencatat nama pemasok,
kuantitas barang, harga pokok persediaan, kenaikan harga, serta harga jualnya. Swalayan Elok di sini menggunakan programnya sendiri untuk mencatat ke dalam komputer dengan menyewa jasa programmer. Lalu untuk buku besar digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pembelian barang dagang. Swalayan Elok membagi buku besar menjadi dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Dan kemudian di sini spesifikasi sistem komputer. Sistem komputer yang pertama adalah komponen dari hardware. Hardware ini yang digunakan oleh swalayan Elok atau perangkat keras komputer yaitu berupa Central Processing Unit atau CPU, lalu input unit atau input device-nya seperti keyboard, lalu pointing, device mouse, touch screen, dan digital graphic, table, scanner, dan mikrofon. Lalu untuk storage unit atau perangkat penyimpanannya yang digunakan ialah internal storage unit dan external storage unit. Lalu untuk komponen software atau perangkat lunak komputer yang digunakan oleh swalayan Elok ialah pertama untuk sistem operasinya atau operation systemnya Microsoft Windows dan Microsoft Office. Lalu untuk program aplikasinya yang digunakan oleh swalayan Elok yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, Access, Photoshop, dan web browser. Selanjutnya permasalahan pokok yang kita dapat pada analisis untuk swalayan Elok adalah yang pertama, manajemen data yang kurang baik. Itu swalayan Elok tidak membuat struktur organisasi dengan wewenang dan tugas yang jelas. Maka nantinya akan dapat dilakukan pemisahan tugas antara fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Lalu untuk pengolahan datanya masih manual. Swalayan Elok tidak membuat purchase order sendiri dan menyebabkan terjadi kesalahan dalam pemesanan barang. Dengan pengolahan data yang masih manual, peluang terjadinya resiko yang ada antara lain susahnya dilakukan cross-check bila terjadi kesalahan. Lalu untuk pemecahan masalah yang kami simpulkan adalah satu, sebaiknya swalayan membuat struktur organisasi dengan wewenang dan tugas yang jelas agar nantinya dapat dilakukan pemisahan tugas antara fungsi pembelian dan fungsi penerimaannya agar tidak bersatu dan menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari. Lalu yang kedua, dalam pengadaan barang, sebaiknya swalayan Elok menentukan jumlah stok minimum barang yang harus dipesan agar barang yang dipesan tidak kekurangan atau berlebih. Dan swalayan Elok sebaiknya membuat purchase order sendiri agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan barang dagang. Purchase order sebaiknya bernomor urut tercetak agar pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya dalam analisis data yang dilakukan pada sistem akuntansi pembelian barang dagang pada swalayan Elok ini, kami simpulkan bahwa sistem akuntansi pembelian barang dagangnya belum sesuai dengan unsur-unsur sistem akuntansi pembelian. Ketidaksesuaian tersebut antara lain ialah fungsi pembelian merangkap sebagai fungsi penerimaan, lalu sedikitnya dokumen yang digunakan dalam order pembelian. Hal ini terbukti dengan tidak dibuatnya purchase order dalam order pembelian sendiri. Sedangkan pengendalian internal pada swalayan Elok belum sesuai dengan komponen dari pengendalian internal yang berdasarkan dari sistem akuntansi yang sudah ada. Dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya peluang resiko yang disebabkan oleh belum adanya pihak yang benar-benar bisa mengautorisasi proses pengadaan barangnya. Selain masalah autorisasi, peluang terjadinya resiko yang ada antara lain susahnya dilakukan cross-check bila terjadi kesalahan. Hal ini diakibatkan karena tidak ada bagian yang melakukan pengaksipan kecuali bagian administrasi, serta perangkapan tugas yang terjadi dalam fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Resiko lainnya ialah belum adanya tanda cap lunas pada dokumen pendukung saat pihak swalayan sudah membayar
kewajiban kepada pemasoknya. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami dari analisis studi kasus sistem informasi akuntansi pada swalayan eloknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.